cerita nih, kalau nggak salah ingat ya, saya sempat cerita ke orang itu yang nyaranin mangkok ibarat hati ibarat mangkok, kosongin isi Allah gitu. Saya cerita, saya bisa di hati mengucap Allah Allah, dia nggak tahu kenapa bisa begitu gitu. Dan konyolnya saya tuh, saya seperti menguji dia gitu, karena saya nggak ngomong tapi di hati jalan gitu kan, Allah Allah, dia tahu nggak nih. Wah, ya konyol namanya, saya nggak tahu kan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi itu nggak cukup, karena mas ya nggak bisa menyelesaikan masalah hidup lah, dalam arti bukan masalah hidup keinginan duniawi, tidak, tapi ya perasaan saya tadi tuh, apa ya saya simpulkannya ya, perasaan saya yang saya anggap ilegal gitu kan, padahal bisa jadi menurut banyak orang legal, ya normal, manusiawi gitu kan, wajar. Tapi gimana, saya merasa itu nggak boleh, ya, saya harus menghilangkan itu. Ya pada akhirnya tidak bisa hilang tuh ya, perasaan saya itu kalah dah intinya. Ya, nah itu, tapi ya mohon maaf nih, mohon maaf sekali, dari yang saya sebut tiba-tiba bisa di hati itu berzikir Allah Allah, itu lebih berkhasiat untuk netralin perasaan saya dibanding saya ngamalin wiridan ini gitu ya, wiridan khusus lah kan gitu. Nah seperti itu ya, saya nggak jelek-jelekin, nggak ada maksud untuk jelek-jelekin ya, wah sekedar perjalanan aja ya. Bahkan orang yang nyaranin tadi itu mangkok, hati ibarat mangkok, buang isinya isi Allah gitu kan, jadi mangkok itu perasaan kita isinya Allah doang, nah simpelnya itu. Dia pun nggak bisa di hatinya nyebut Allah Allah gitu, nggak bisa. Kemudian apa ya? Ya akhirnya saya bisa Allah Allah itu pun awal ya beberapa bulan lah bisa mengatasi perasaan saya itu, bisa mengatasi masalah saya, bukan masalah zahir sebenarnya, lebih kepada masalah alam mikrokosmos, alam diri, dalam diri, sampai akhirnya ya nggak bisa mengatasi. Selebihnya saya pakai otak aja tuh ya, misalkan apa contohnya, apa ya, mau minjem korek teman, di otak ngomong nih, izin dulu loh, walaupun itu temen lo, walaupun temen minjem korek, tapi berlawanan sama rasa malu misalkan. Nah, itu contoh. Itu untuk semua hal dalam kehidupan tuh mengandalkan otak gitu ya. Malah saya rasa ya kalah ya,
contoh kayak minyak goreng tadi kan, ya saya tahu itu bagian dari adab gitu, walaupun ke sesama teman gitu kan. Tapi nggak mampu tuh, karena terhalang rasa entah malu apa gimana, langsung aja serobot pinjem gitu kan, pakai taruh lagi gitu. Nah seperti itu. Jadi saya mengatasi solusi agar supaya menjadi orang baik ya melalui otak aja tuh. Nah sampai tahap ini saya yakin ya mayoritas orang pun ya seperti itu, mengandalkan otak. Ya, mengandalkan wawasan pengetahuannya untuk bersolusi. Itu kalau bahasa guru saya, mengatasi dunia pakai dunia. Nah, ya nggak nyambung. Seperti nyuci baju kotor pakai air kotor, kurang lebih gitu. Niatnya bagus, menghilangkan kotor dari pakaian. Tapi ya dunia itu, nih saya nggak bilang dunia itu kotor, nggak. Tersalah lagi, salah paham, nggak. Ya kita langsung pakai referensi hadis deh ya. Ya Nabi menganggap dunia ini ya sampah kan gitu. Ya tapi ya Nabi itu kan Nabi kan. Ya tapi kita anggap dunia ini ya ciptaan Allah gitu. Tapi maksudnya apa? Cara dunia itu kan alam besarnya nih dunia. Alam kecilnya itu adalah otak kita. Contoh, misalkan kita bangun tidur, ada dunia ini. Ini bukti ya. Dunia itu ya dalam diri gitu. Kita melek ya ada dunia ini. Coba kita tidur, hilang dunia ini. Bener ya? Ya itu, ya ini bukan bisa-bisaan, bukan. Tapi maksudnya apa? Otak kita ini ya untuk mengakses dunia gitu. Jadi ya ilustrasi gampang itu, mau membersihkan pakaian tapi pakai air kotor gitu. Air kotornya itu dunia maksudnya. Orang mah air bersih kan ya. Nah, air bersih adalah cara akhirat gitu. Dimensinya lebih tinggi daripada dunia. Akhirat kan begitu ya, dimensinya lebih tinggi daripada dunia ya. Nah, iya, jadi kalau kita mengatasi masalah hidup pakai otak kita, pengetahuan kita, itu sama aja kita nyuci pakaian kotor tapi dengan air kotor. Maksudnya apa? Hasil maksudnya nggak bakal tercapai. Tujuannya nggak bakal tercapai. Sekalipun tercapai itu tipuan aja tuh. Nanti banyak lagi makomnya tuh. Uh, istidroj, ditipu dunia kan gitu kan. Dan lain-lain ada lagi tuh. Saya sempat kemarin tuh sedikit baca tuh. Ya, seperti itu gambarannya ya. Ya dari tadi saya sempat bisa Allah, 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 Allah. Akhirnya kalah. Tiba-tiba otak aktif lagi seperti semula. Ya, saya sebelum bisa Allah, Allah itu ya mengatasi segala sesuatu ya pakai otak saya.